Oke, selamat pagi anak-anak. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama membahas kembali apa yang sudah Ibu berikan sebelumnya. Jadi, di minggu lalu Ibu sudah memberikan kalian PPT, kemudian juga bahan bacaan mengenai Biblical Christian Worldview. Nah, pada saat ini Ibu akan menjelaskan kembali, mereview kembali bagian ini. Jadi Ibu sarankan juga pada saat anak-anak belum memahami apapun yang sudah Ibu jelaskan, mungkin lewat PPT atau mungkin lewat bacaan. Nah, silakan anak-anak bertanya ya, karena ini menyangkut persiapan kita ke depan, yaitu formatif 2 dan juga sumatif. Jadi Ibu harapkan anak-anak betul-betul bertanya, inisiatif bertanya, entah ke temannya kalau mungkin merasa temannya bisa bantu. Kalau misalnya mau juga silakan bertanya ke Ibu langsung melalui WA. Nah, minggu lalu kita mereview kembali mengenai apa itu worldview. Nah, setelah Ibu analisis hasil formatif kalian, Ibu melihat bahwa masih banyak di antara kalian yang hanya sekedar menjawab bahwa worldview itu cara pandang, tetapi tidak bisa menjelaskan dengan detail apakah sekedar cara pandang atau bagaimana yang dimaksud dengan worldview. Nah, di sini Ibu meminta kalian untuk melihat kembali dengan baik dan sambil Ibu jelaskan, mohon sambil dibaca PPT-nya seperti itu. Jadi worldview itu bukan hanya sekedar kita memandang, ya, melihat seperti itu, tetapi worldview ini juga kurang lebih digambarkan seperti ini. Bukan hanya memberikan tanggapan atau pandangan terhadap segala sesuatu, tetapi worldview juga mempengaruhi kehidupan atau tindakan kita sehari-hari. Karena dari worldview itulah lahir tindakan kita. Jadi pada saat kamu sudah melakukan sesuatu, entah itu bagaimana kamu memperlakukan temanmu, itu lahir dari worldview. Nah, jadi worldview lahir dari atau terbentuk dari hasil didikan orang tua, budayamu, ya, atau kepercayaan kita, dan banyak hal yang bisa saja atau nilai-nilai yang bisa masuk dalam kehidupan kita yang kita hidupi secara tidak sadar atau sadar, seperti itu. Nah, worldview ini bisa saja salah, ya, entah salah sebagian, benar sebagian, sepenuhnya salah atau sepenuhnya benar. Nah, itu worldview, ya. Nah, sekarang kita akan melihat kembali bagaimana worldview ini mempengaruhi tindakan kita, ya. Nah, worldview yang sudah didasarkan pada kebenaran Alkitab, khususnya pada saat kita membahas tentang Biblical Christian Worldview. Nah, pada saat worldview kita ini sudah didasarkan pada kebenaran Alkitab, maka pastinya tindakan kita ini tidak akan sampai kepada tindakan yang salah menurut Alkitab. Maksudnya tindakan yang bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Misalnya mencuri. Kenapa dikatakan mencuri ini tindakan yang dilarang oleh Alkitab? Ya, jelas sekali Alkitab menyatakan itu, ya, di dalam Keluaran 20. Jangan mencuri. Kemudian bagaimana tindakan yang merusak alam? Nah, contohnya apa? Pada saat kita membaca di Alkitab, ternyata tugas kita adalah apa? Justru kita adalah wakil Allah di bumi, ya. Mandataris Allah, diberikan tugas untuk merawat bumi. Bahkan pada awal penciptaan, bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa, ternyata Allah sudah memberikan perintah kepada kita, yaitu kita sebagai image of God untuk apa? Menjaga dan melestarikan bumi. Menjaga bumi ciptaan Allah, bukan untuk merusaknya. Kemudian masalah LGBT, jelas sekali di awal penciptaan juga, ya, bahwa Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan jelas sekali di situ dikatakan Adam dan Hawa, ya, langsung dibedakan gendernya, ada 2 gender. Kemudian pada saat kita juga melihat kasusnya Sodom dan Gomora, kita melihat bahwa memang Alkitab ini secara terang-terangan menolak yang namanya LGBT, dan mungkin beberapa ayat lain yang bisa anak-anak analisis. Kemudian kasus bully, ya, kenapa bullying, ya, dilarang oleh Alkitab? Karena pada saat kita melihat prinsip di dalam kitab Kejadian, pada saat dikatakan manusia sebagai image of God, ternyata itu sudah pada saat kita melakukan tindakan bullying, ternyata itu adalah tindakan yang melanggar apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, bahwa manusia ini adalah ciptaan yang istimewa. Tuhan memandang kita ini sebagai ciptaan yang istimewa. Lalu mengapa kita harus memandang sesama kita, mungkin memandangnya dengan rendah dan memperlakukan mereka secara tidak adil seperti itu. Kemudian membunuh, sama seperti poin pertama tadi, membunuh sama, ya,
yaitu Keluaran pasal 20. Di situ dikatakan jangan membunuh di dalam hukum Taurat. Kemudian bunuh diri dan sebagainya. Nah, jadi ada beberapa banyak kasus sebenarnya yang sedang pop up di dunia sekarang. Nah, anak-anak bisa lihat itu ya, bahwa tindakan-tindakan seperti ini tidak mungkin kita lakukan jika betul-betul worldview kita ini sudah didasarkan pada kebenaran Alkitab. Ya, jadi tindakan bunuh diri atau membunuh atau membuli teman, kasus LGBT, merusak alam, kemudian mencuri dan sebagainya, tentunya tidak mungkin bisa kita lakukan kalau betul-betul kita mengatakan bahwa worldview saya sudah didasarkan pada Alkitab, atau saya sudah memiliki biblical Christian worldview. Ya, saya adalah orang percaya yang sudah betul-betul mendasarkan pandangan saya atau worldview saya pada kebenaran Alkitab. Jadi tindakan-tindakan seperti ini tidak mungkin dilakukan seperti itu. Nah, tetapi sebaliknya, jika worldview kita ini masih belum jelas, maka akan mudah ya, kita itu akan mudah terbawa arus dunia. Ketika dunia mengajak kita untuk melakukan tindakan LGBT, komunitas kita mengajak atau komunitas kita kebanyakan mengarah ke LGBT, ya, melakukan tindakan bullying, mencuri, dan sebagainya, maka kita juga akan mudah terbawa arus ya, jika worldview kita tidak jelas. Saya ini orang percaya, tapi worldview saya mungkin sekuler. Ya, saya nggak paham apa yang dikatakan Alkitab mengenai LGBT, bullying, bunuh diri, dan sebagainya. Jadi, pada saat kita disodorkan kasus-kasus ini atau diajak untuk melakukan tindakan-tindakan ini, maka kita akan mudah saja untuk terpengaruh seperti itu. Nah, kemudian worldview juga digambarkan seperti fenomena gunung es, seperti itu ya. Sama seperti tindakan mungkin yang sering kita lakukan sehari-hari. Yang terlihat di fenomena itu mungkin kecil sekali. Contohnya berbicara kotor, melakukan tindakan bullying, tidak peduli pada lingkungan, dan mencuri. Nah, tindakan-tindakan ini mungkin hanya satu seperti itu ya. Saya berbicara kotor. Nah, itu adalah tindakan yang ya kelihatan di permukaan kecil sekali seperti itu. Nah, tetapi ternyata tindakan yang kadang kita anggap biasa ini ternyata dipengaruhi oleh banyak hal ya yang tidak terlihat. Nah, kita melihat seperti fenomena gunung es ya, yang terlihat di permukaan itu kecil sekali, ternyata yang di bawahnya ya, hal-hal yang mempengaruhi kita melakukan tindakan-tindakan ini ternyata banyak sekali atau besar sekali. Ya, entah itu karena lahir dari komunitas kita, didikan kita, pola asuh, dan sebagainya. Nah, itu yang mempengaruhi kita melakukan tindakan seperti ini. Misalnya berbicara kotor. Nah, ini adalah mungkin satu tindakan yang sering kita anggap biasa. Yang keluar itu ya sudah berbicara kotor, tetapi ternyata yang mempengaruhi banyak sekali. Saya belajar berbicara kotor karena komunitas saya mengajarkan saya seperti ini. Saya terbiasa dari komunitas seperti ini. Saya berada di lingkungan yang sering berbicara kotor. Saya tidak paham esensi dari apa yang saya sampaikan, sehingga saya menjadi orang yang ikut-ikutan seperti itu. Nah, itu salah satu contoh kecil ya, bahwa memang pada saat kita berbicara kotor, ya mungkin kita nggak biasa, hanya main-main seperti itu. Atau pada saat kita memberikan pujian, kadang diakhiri dengan kata binatang dan sebagainya. Dan ternyata di bawahnya itu kita tidak paham sebenarnya apa esensi dari apa yang sedang saya katakan ini ya. Saya memberikan pujian, mungkin saya kaget ya, saya bermain game, kemudian game over, kemudian saya menyampaikan kata-kata binatang dan sebagainya. Nah, atau mungkin tindakan kita yang tidak peduli dengan lingkungan atau mungkin sesama kita. Nah, itu biasanya dipengaruhi oleh banyak hal yang tidak terlihat di fenomena seperti itu. Nah, kita akan lihat dari salah satu contoh kasus lagi, yaitu kasus bullying. Nah, kalau kita melihat kasus bullying mungkin di permukaan itu kecil sekali ya. Dia membuli temannya ya. Entah itu secara verbal, fisik ya, atau mungkin dari media sosial dan sebagainya. Nah, kita akan lihat ternyata hal-hal yang mempengaruhi orang ini melakukan tindakan bullying ternyata bisa jadi dia sendiri adalah korban bully ya. Nah, kalau kamu mendalami kasus bullying, biasanya pelaku-pelaku tindakan bully ini adalah korban bully. Dulunya adalah mereka korban ya. Kemudian
memiliki latar belakang keluarga yang broken home, yang mungkin sering melihat abuse di dalam keluarganya, ya dia akan merasa bahwa oh itu adalah hal biasa, sudah terbiasa, sehingga dia melampiaskan hal tersebut kepada temannya juga. Kemudian butuh perhatian ya, sama kurang lebih berkaitan dengan hal ini. Di rumahnya anak ini mungkin kurang perhatian, sehingga dia butuh perhatian lewat tindakan-tindakan bullying ya, bisa saja dengan menyampaikan kata-kata kasar ke temannya yang menyakiti temannya, atau mungkin lewat tindakan verbal, sehingga dia menarik atensi dari orang-orang lewat cara melakukan tindakan bully ya, atau mungkin juga karena dia tidak paham ya konsep manusia sebagai image of God. Dia tidak mengerti dirinya sendiri seperti itu. Oh, saya ini adalah image of God, diciptakan begitu berharga. Tuhan memandang saya begitu berharga. Sama seperti ciptaan teman-teman saya lainnya ya. Mereka juga diciptakan dengan begitu berharga, dipandang berharga oleh Tuhan. Saya pun tidak boleh memandang mereka memandang rendah mereka seperti itu. Tapi saya juga harus memandang mereka sebagai image of God juga yang dipandang berharga oleh Tuhan. Dan seharusnya ketika saya paham konsep ini dengan betul-betul, maka tindakan saya tidak akan sampai ke tindakan bully seperti itu. Lalu mungkin juga bisa jadi tindakan bully ini dipengaruhi oleh pergaulan ya yang tidak sehat. Yang mungkin berada di komunitas yang dominan anak-anaknya mungkin sering melakukan tindakan bully. Jadi sudah dianggap biasa, jadi terpengaruh seperti itu. Nah, kita lanjut mungkin ada suatu gambaran juga yang mungkin menolong ya, yang mungkin sering anak-anak lihat di media sosial ya, yang sering dijadikan reels oleh beberapa orang. Nah, biasanya kita melihat sukses ya sebagai sesuatu yang menyenangkan seperti itu, yang kita lihat di permukaan, wah hidupnya enak ya, sukses. Tapi tahukah kita ada berapa banyak hal yang dilewati orang-orang sukses ini ya, yang terlihat di permukaan memang oh hidup enak, sukses, punya A, B, C, D, tetapi ternyata pada saat kita melihat pada fenomena yang tidak terlihat yang ada di bawahnya, kita melihat di sana ada kerja keras ya, pengorbanan, ada disiplin yang luar biasa, kegagalan, kekecewaan ya, persistence, kemudian ada dedikasi dan sebagainya. Nah, ini adalah gambaran-gambaran mengenai worldview ya. Mungkin kita melihat sesuatu yang terlihat di fenomena itu kecil sekali, tapi yang ada di dalamnya yang tidak terlihat itu, yang orang lain kadang tidak lihat, ternyata banyak sekali, tidak sebanding dengan yang ada di fenomena permukaan ya, yang terlihat seperti itu. Nah, itulah gambaran worldview. Kemudian kita lanjut lagi mereview mengenai perbedaan biblical worldview dengan secular worldview ya. Nah, pertama-tama kita harus paham dulu, karena pada saat Ibu mengamati di formatif pertama, Ibu melihat bahwa ada beberapa yang mungkin masih sulit membedakan apa sebenarnya sekuler itu ya. Nah, harusnya pada saat anak-anak mungkin kebingungan, mungkin anak-anak harusnya bisa mencari ya di Kamus Besar Bahasa Indonesia apa sih sekuler itu. Nah, jadi secular worldview itu kurang lebih worldview yang tidak didasarkan pada kerohanian ya, atau keagamaan, tidak ada sangkut pautnya di sana, dan hanya berdasarkan pada teorinya manusia, pandangan manusia, betul-betul didasarkan pada teorinya manusia seperti itu ya. Nah, kemudian kalau biblical pasti sudah jelas ya, didasarkan pada Alkitab, kacamatanya dari Alkitab. Nah, ini gambaran dari sekuler. Kalau kamu buka KBBI, di situ kamu akan diberikan keterangan seperti ini. Bersifat duniawi atau kebendaan, bukan bersifat keagamaan atau kerohanian. Jadi betul-betul sekuler ya, duniawi, tidak ada sangkut pautnya dengan keagamaan dan kerohanian. Nah, jadi setelah kita belajar membandingkan worldview sekuler dengan worldview kekristenan, maka kita menemukan fakta bahwa kita sebagai orang percaya ini dengan orang yang tidak percaya kadang tidak ada bedanya ya dalam memandang dunia. Contohnya memandang kasus sampah, ya lingkungan yang sudah rusak karena sampah, ulah manusia, kemudian mungkin mengenai kasus bullying dan sebagainya. Nah, dari hal ini kita bisa belajar bahwa ternyata orang percaya pun masih banyak yang tidak menghidupi ya apa yang dikatakan oleh Alkitab, atau betul-betul tidak mendasarkan hidupnya pada Alkitab seperti itu. Nah, jadi terkadang kita sudah mengetahui ya apa yang menjadi kehendak Tuhan ya di dalam Alkitab atau dalam
yang dinyatakan di dalam kehidupan kita, tetapi apa yang kita lakukan? Kita tidak melakukan kehendak Tuhan ya. Justru kadang kita kebanyakan mengabaikan apa yang sudah dinyatakan Tuhan, kebenaran Tuhan yang sering kita dengarkan lewat devosi, entah itu dari pengajarannya orang tua, dari guru, atau mungkin bahkan devosi yang dibawakan teman-temanmu di kelas ya. Sudah jelas sekali, oh ini adalah kehendak Tuhan, saya mengasihi sesama saya taat pada aturan dan sebagainya. Tetapi kebanyakan kita mengabaikan kebenaran Tuhan itu ya. Kira-kira apa yang mempengaruhi kita melakukan ini? Pasti kita balik-balik lagi kepada identitas kita sebagai manusia yang ternyata sudah jatuh dalam dosa ya. Jadi dosa ini mempengaruhi kita sehingga kita sulit untuk melakukan kehendak Tuhan. Tetapi perlu kita ingat kembali bahwa kita tidak harus selalu menjadikan dosa ini sebagai kambing hitam seperti itu ya, atau alibi bahwa ya sudah, karena saya adalah manusia berdosa, jadi ya wajarlah kita selalu mencari pelampiasan seperti itu, atau mungkin mencari kambing hitam untuk menjadikan dosa sebagai karena kita adalah manusia berdosa, jadi ya sudah, saya tidak mungkin melakukan ini itu. Padahal sebenarnya kita sudah tahu, dan kalau kita usahakan sebenarnya kita bisa menghindari yang namanya dosa ya. Seperti itu. Nah, untuk itulah makanya sering-sering di sekolah kita ini diajarkan, ditekankan untuk melakukan yang namanya disiplin rohani. Nah, mungkin di kelas 7 kemarin pernah ya belajar melakukan disiplin rohani. Contohnya berdoa, baca Alkitab, dan sebagainya. Atau saat teduh ya. Jadi banyak sekali bentuknya. Untuk apa sebenarnya kita diajarkan untuk melakukan tindakan ini? Ya supaya kita bisa belajar untuk lebih mengenal kehendak Tuhan. Kenapa? Karena melalui berkomunikasi dengan Tuhan, membaca Alkitab, kita mengerti firman Tuhan, kita semakin dibukakan mengenai apa sih kehendak Tuhan, apa yang boleh saya lakukan, yang dikehendaki Tuhan untuk saya lakukan, dan mana yang tidak. Sehingga hal ini mengajarkan kita untuk apa? Lebih tunduk kepada Tuhan, bukan tunduk pada dosa ya. Jadi kalau kita mau hidup terus, kan kita sudah diberikan pilihan nih, melakukan dosa atau mengikuti kehendak Tuhan. Karena kita sudah punya pilihan itu sebenarnya. Ya, mau mengikuti kehendaknya Tuhan atau mau tunduk pada dosa seperti itu. Nah, kadang kita sudah tahu, ini dosa, saya tidak boleh lakukan. Tetapi pilihan kita itu selalu mengarah pada dosa. Bukan karena dosa yang menarik kita, tetapi kadang kita yang membawa diri kita kepada dosa itu sendiri ya. Nah, itulah yang perlu kita sama-sama analisis bersama ya, khususnya pada saat kita belajar mengenai biblical Christian worldview, kita diarahkan kembali untuk kembali kepada Alkitab, melihat apa sih yang dinyatakan Alkitab mengenai kasus A, B, C, D. Nah, ketika Alkitab mengatakan, jangan melakukan A, B, C, D, maka harusnya kita tidak melakukan itu. Nah, kita sudah tahu sebenarnya ketika kita membaca Alkitab, Alkitab menyatakan itu. Nah, tetapi tindakan kita kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, itu yang menjadi evaluasi kita bersama-sama ke depannya. Nah, kemudian kita kembali masuk kepada tema wawasan Kristen Alkitabiah atau TWKA ya. Nah, TWKA ini mungkin sering diperkenalkan oleh beberapa guru dari setiap mata pelajarannya, karena memang ini adalah tema-tema yang digunakan oleh yayasan kita, entah itu dari SLH, SDH maupun Pelita Harapan ya, dari UPH College itu menggunakan TWKA. Jadi yayasan kita ini memiliki TWKA dalam setiap pembelajaran. Pada saat kamu belajar matematika, tema-tema ini digunakan ya, untuk mengarahkan kalian bahwa saya belajar matematika ini kembali mengingatkan saya kepada kebenaran Alkitab. Saya belajar sejarah, ternyata Tuhan itu tidak terlepas dari yang namanya sejarah. Saya belajar biologi, belajar sains, ternyata sains ini tidak terlepas dari namanya kebenaran Tuhan dan sebagainya ya. Kembali kita didasarkan kepada Alkitab. Kamu belajar namanya sains itu didasarkan kembali kepada kebenaran Alkitab. Kenapa? Karena misalnya nih kita belajar dari sains mungkin mengenai teori evolusi ya. Nah, sebagai orang percaya khususnya sekolah Kristen ya, kita kembali didasarkan kepada satu tema ya yang membimbing kita bahwa kalau kita orang percaya, kita belajar sains, mungkin ada teori evolusi, tetapi Alkitab mengatakan bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, manusia itu diciptakan sendiri oleh Tuhan, bukan lahir dari evolusi dan sebagainya. Nah, itu kembali diingatkan kepada kita. Jadi kita pada saat belajar mengenai IPS, belajar mengenai IPA,
ada pegangan seperti itu, yaitu kita dikembalikan kepada Alkitab. Jadi kita memang mempelajari sains, tetapi sains itu didasarkan pada kebenaran Alkitab, bukan pada teorinya manusia semata, tetapi kita dikembalikan kepada Alkitab seperti itu. Nah, kita akan melihat tema-tema yang akan kita bahas. Nah, sebenarnya untuk pembelajaran Biblical Study ini di kelas 9 ada 4 ya, yang sebenarnya ada 5 tema ya, TWKA di yayasan kita, tetapi untuk pembelajaran BS ini diberikan 4 saja seperti itu. Nah, yang pertama ini adalah Wonderfully Made, dibuat dengan luar biasa. Kemudian yang kedua, History, yaitu kisahnya. Kemudian Striving for Shalom. Kemudian Our Universe Belongs to God, seperti itu. Nah, tema wawasan kristal Alkitabiah ini ya, yang pertama itu adalah Wonderfully Made ya, bagaimana kita memahami eksistensi kita di hadapan Allah ya, kita memahami keberadaan kita di hadapan Allah. Kalau kamu mau mencari bagaimana keberadaanmu di hadapan Allah, keberadaan teman-temanmu sesama manusia di hadapan Allah, kita bisa memandang dari tema ini, Wonderfully Made ya, bagaimana sih saya harus melihat teman saya ini berharga atau tidak sih, diri saya ini berharga atau tidak. Nah, silahkan kamu analisis dari sudut pandang tema ini, Wonderfully Made. Atau mungkin kamu belajar sejarah ya, bagaimana sih Allah memimpin dunia ini dan bagaimana kita berperan di dalamnya. Ya, bagaimana pada saat saya belajar sejarah ya, nah kamu bisa menganalisis dari tema ini, history ya, kisahnya Tuhan. Bahwa Tuhan itu ternyata tidak terlepas dari sejarah seperti itu, karena dia memimpin kita dari awal dia menciptakan kita bahkan sampai sekarang. Tuhan itu tidak terlepas dari sejarah. Kemudian striving for shalom, ya, bagaimana kita mengusahakan komunitas shalom seperti itu. Nah, bagaimana seharusnya kita sebagai saksi-saksi Kristus ini ya menata kehidupan bersama orang lain, bagaimana peran kita di dalamnya. Lalu yang keempat, our universe belongs to God, bagaimana Allah menopang ciptaan dan bagaimana tanggung jawab kita di dalamnya ya. Bumi kita ini miliknya Tuhan. Lalu bagaimana kita ini bertanggung jawab terhadap bumi ciptaan Tuhan ini ya. Oke, nah tugas yang minggu lalu Ibu berikan adalah kalian membaca bahan bacaan dari 4 tema tadi ya. Biblical Christian Worldview, yaitu Our Universe Belongs to God, kemudian Striving for Shalom, History, dan Wonderfully Made. Nah, itu adalah tugasmu minggu lalu. Boleh untuk di-print, kemudian satukan di catatan BS, sehingga pada saat kita bahas satu persatu, kamu bisa langsung highlight seperti itu ya, langsung bisa dibaca, tanpa harus membuka dari HP dan sebagainya. Nah, jadi untuk bisa memahami maksud dari TWKA, silakan membaca bahan yang Ibu kirimkan di GC ya, yang dari 4 tema tadi ya. Jadi silahkan diperhatikan. Kemudian tema yang Ibu berikan tadi itu bisa kita gunakan untuk menanggapi isu-isu yang ada di dalam masyarakat yang sedang pop up seperti itu. Atau mungkin pada saat kamu belajar beberapa mata pelajaran, kamu bisa menganalisisnya, kamu bisa mendasarkannya pada setiap tema. Misalnya, kamu belajar tentang sejarah, ya mungkin kamu bisa mendasarkannya pada tema apa? Ini ya, history, kisahnya Tuhan. Bahwa ternyata Tuhan itu tidak terlepas dari yang namanya sejarah. Nah, bagaimana saya bisa mengatakan bahwa, oh ini bisa digunakan dalam pembelajaran sejarah? Nah, kamu bisa membaca bahan bacaan yang Ibu kasih. Kamu perhatikan setiap kata kunci yang diberikan di situ, kira-kira apa yang dipaparkan di situ. Kalau pembelajaran sejarah itu memangnya membahas apa saja. Nah, kamu cocokkan di situ kira-kira apa yang bisa kita analisis ya dari sudut pandang Alkitab, dari tema-tema ini, kira-kira mata pelajaran apa ya. Nah, kalau misalnya kamu belajar mungkin mengenai kasus bully, ya mungkin bisa dari sini. Kamu menganalisis dari tema Wonderfully Made ya. Kenapa bully itu dilarang? Karena memang the Wonderfully Made ini menjelaskan mengenai eksistensi atau keberadaan kita sebagai manusia. Kita berharga nggak sih di mata Tuhan? Pada saat Tuhan menciptakan kita itu seperti apa? Apa itu image of God dan sebagainya. Berangkat dari tema ini, kamu akan di-guide atau dibimbing untuk tidak melakukan tindakan bully ya, karena ada ayat di dalamnya yang mengarahkan kita bahwa kita ini adalah ciptaan Allah yang paling berharga. Kemudian striving for shalom. Bagaimana seharusnya kita sebagai saksi Kristus menata kehidupan bersama orang lain.
Nah, striving for shalom mungkin dari kata kuncinya kamu bisa lihat. Ya, kan striving for shalom berarti mengusahakan kedamaian seperti itu ya, shalom. Nah, shalom itu kalau kamu baca di bahan bacaan, shalom tidak hanya berbicara mengenai damai ya, hidup enak-enak, tenang bersama orang lain, tetapi shalom itu digambarkan mengenai relasi yang benar ya. Benar menurut sudut pandang Alkitab ya. Ingat, benar itu kalau lahir dari iman kita yang betul-betul, kemudian dilakukan sesuai dengan hukumnya Tuhan, lalu untuk kemuliaan Tuhan. Itu baru bisa kita katakan sebagai benar. Nah, kalau dikatakan shalom di dalam bahan bacaan, jadi pada saat Ibu jelaskan ini, silakan highlight di bahan bacaanmu. Apa sih yang dijelaskan di situ mengenai shalom? Ternyata shalom itu bukan hanya berbicara tentang damai, tetapi lebih kepada relasi yang benar antar sesama, ya, ciptaan lain dan juga relasi yang benar kepada Tuhan. Jadi tidak bisa dikatakan shalom kalau hanya untuk sebagian orang seperti itu, tetapi harus secara keseluruhan ini ya. Nah, kemudian our universe belongs to God, ya. Nah, tema ini kira-kira bisa digunakan untuk menganalisis kasus apa ya? Nah, kamu bisa lihat dari pengertiannya dari ayat yang dipaparkan, kemudian kata kuncinya. Nah, pada saat kita berbicara tentang kemiskinan ya, atau mungkin eksploitasi, kira-kira itu cocok ditinjau dari tema mana? Wonderfully Made kah? Historica? Striving for Shalom kah? Atau Our Universe Belongs to God? Nah, nanti kamu bisa analisis dengan cara apa? Kamu baca ya, dari ayat-ayat yang sudah ada. Nah, jadi itu adalah salah satu bagian yang bisa Ibu jelaskan mengenai TWKA atau tema wawasan Kristen Alkitabiah yang ada di unit kita seperti itu. Jadi silakan nanti tugasmu adalah coba kamu analisis kira-kira kalau kasus bullying, kasus bunuh diri, kasus korupsi, eksploitasi dan sebagainya itu bisa saya analisis melalui tema apa ya? Tema apa yang cocok seperti itu? Dan ayat apa yang bisa mendukung saya untuk menangani kasus ini, memberikan tanggapan mengenai kasus ini ya. Kemudian bagaimana peran TWKA dalam menanggapi isu-isu ini ya. Nah, itu adalah tugasnya anak-anak. Nah, kemudian Ibu peringatkan untuk kedepannya silakan anak-anak memperhatikan agenda ini ya. Agenda pada hari ini yaitu apa? Persiapan formatif 2 ke depannya ya. Jika catatanmu belum lengkap, mohon segera dilengkapi. Kemudian persiapan formatif 2, kemudian memberikan pertanyaan jika ada yang belum dipahami. Kemudian mengerjakan formatif 1 bagi nama-nama yang belum sempat formatif secara langsung. Karena melihat kondisi yang ada sekarang tidak memungkinkan untuk kita formatif secara langsung. Jadi anak-anak silakan mengerjakan tugas yang sudah Ibu kirimkan ya. Sudah Ibu kirimkan bagi nama-nama khusus yang belum formatif 1 seperti itu. Jadi setelah formatif 1 silakan persiapan formatif 2 dan juga untuk SLC-nya silakan kamu pilih tugas mana yang akan kamu presentasikan di dalam SLC ya. Nah, jadi jika ada nanti yang merasa belum masuk di Google Classroom-nya tugas formatif 1 ya, silakan chat ke Ibu supaya Ibu kirimkan langsung di WA. Kemudian untuk yang sudah selesai formatif 1, silahkan revisi kembali tugas-tugas yang sudah Ibu berikan sebelumnya, khususnya yang Ibu sudah berikan catatan ya. Silahkan diperbaiki tugasnya, lalu analisis biblical Christian worldview dalam memandang bumi ciptaan Tuhan yang sudah terkena dampak kasus sampah ya. Jadi silakan dianalisis lagi. Lalu persiapan formatif 2 minggu depan ya, hari Rabu tanggal 2 Maret. Nah, silakan cek nanti di slide berikutnya. Nah, ini adalah tugas yang sebelumnya Ibu kasih. Silahkan kamu perbaiki tugas ini, analisis supaya menambah pemahamanmu untuk persiapan formatif 2. Lalu persiapan formatif 2 untuk hari Rabu depan, tanggal 2 Maret, silahkan perbaiki lagi ya, review materi-materi yang terakhir dibahas di Biblical Christian Worldview. Materi yang tadi sempat kita bahas, silahkan kamu pahami dengan baik, TWKA, kemudian mengenai tugas formatif 1 silahkan diperbaiki kembali untuk bahan formatif 2. Jika ada pertanyaan seperti biasa di WA, lalu kemudian di bawahnya Ibu kasih tugas, coba kamu temukan kasus-kasus yang bisa dianalisis berdasarkan 4 TWKA ya, tema wawasan Kristen Alkitabiah. Ya, contohnya kasus bunuh diri bisa dianalisis dari
tema wawasan Kristen Alkitabiah Wonderfully Made ya, dibuat dengan luar biasa. Nah, silahkan cari lagi banyak kasus yang ada sekarang, korupsi, nepotisme, dan sebagainya. Kira-kira dari kasus-kasus tersebut atau kasus lain yang bisa kamu tambahkan, kamu bisa analisis lewat tema yang mana dari 4 tema itu ya, itu tugasmu. Jadi untuk persiapan formatif 2 ke depannya. Nah, jadi itu yang bisa Ibu sampaikan. Jadi catatan pentingnya di sini selesaikan formatif 1 hari ini bagi yang belum sempat di sekolah ya. Kumpulkan sesuai dengan batas waktu yang Ibu kasih. Kemudian kalian bisa lanjut ke formatif 2 jika formatif 1-mu sudah terkumpulkan ya, sudah beres. Jadi Ibu akan kirimkan formatif 2 hanya ke nama-nama yang sudah formatif 1. Jadi kalau kamu belum kerjakan formatif 1, Ibu tidak akan kirimkan formatif 2 ya. Karena kamu tidak bisa lanjut ke sumatif jika formatif 2 juga tidak selesai. Jadi ada step yang harus kamu lewati sebelum masuk ke langkah-langkah berikutnya. Jadi mohon ini diperhatikan dan saling mengingatkan ya. Karena ini kondisi kita sangat terbatas. Jadi jika ada yang sudah mendengarkan video ini, silahkan mengingatkan teman-teman yang lain. Nah, jadi silahkan anak-anak melanjutkan kegiatan hari ini. Untuk yang formatif silahkan dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu, dan yang lainnya yang sudah formatif 1 persiapkan dengan baik formatif 2-nya. Jika ada pertanyaan seperti biasa tanyakan di WA seperti itu. Oke, terima kasih anak-anak. Silahkan melanjutkan kegiatan berikutnya.